Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Bang Belitang Channel, dimana saja berada, jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita, tentunya yaitu Bang Belitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Rekan-rekan sahabat Bang Belitang Channel dimana saja berada, mohon maaf nih dalam beberapa hari ini kami belum bisa sharing untuk baik itu tentang teknologi maupun pendidikan, dikarenakan ada beberapa kegiatan yang perlu kami konsentrasi dalam mengerjakannya. Dan pada kesempatan ini kami akan sharing masalah tentang aksi nyata yang kita lakukan di PMM atau Plafon Merdeka Mengajar. Adapun di aksi nyata di PMM kami alhamdulillah sudah mengajukan beberapa aksi nyata dan ada beberapa yang sudah mendapatkan sertifikat. Nah, yang untuk bagian yang sudah mendapatkan sertifikat kami akan sharing kepada rekan-rekan untuk bisa menjadi inspirasi rekan-rekan dalam melakukan aksi nyata di PMM rekan-rekan semua, karena apabila kita sudah divalidasi aksi nyata kita, maka kita akan mendapatkan sertifikat. Mungkin ada yang 30 jam, ada yang 36 jam dan sebagainya, tergantung pada topik dari pelatihannya. Oke rekan-rekan sahabat Bang Belitang Channel dimana saja berada, seperti biasa nih rekan-rekan, kami mohon bantuan dari rekan-rekan untuk like, share, dan subscribe channel kami ini atau channel kita ini, supaya channel kita ini bisa berkembang dan terus berkembang, supaya channel kita bisa berbagi manfaat atau sharing kepada semua rekan-rekan di seluruh Nusantara. Amin ya robbal alamin. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas doa support dukungannya selama ini, karena tanpa rekan-rekan semua mungkin kami tidak bisa semangat seperti yang sekarang ini. Oke, kita masuk. Kemarin kami sudah sharing 3 topik yang sudah kami sharing kepada rekan-rekan di pelatihan mandiri. Topik apa itu? Yaitu yang pertama, kalau nggak salah itu kita lihat sebentar, ada kurikulum merdeka, benar. Ada juga merdeka belajar, dan yang ketiga itu kami pada perencanaan pembelajaran SMA. Oke, topik berikutnya yang kami sharing adalah tentang asesmen SMP, SMA, SMK paket B maupun paket C. Di sini kami sudah ada terangan sertifikat tersedia, berarti kami sudah validasi untuk aksi nyatanya. Yuk kita sharing apa kira-kira yang kami gunakan untuk sebagai aksi nyata. Kita klik. Oke, di dalam kegiatan ini kita akan mempelajari memetakan kompetensi murid, terus pembelajaran sesuai kebutuhan murid, dan memberikan umpan balik dalam proses belajar. Modulnya ada modul pertama memahami asesmen itu apa, yang kedua yaitu menyiapkan asesmen, yang ketiga yaitu menggunakan hasil asesmen untuk menyiapkan asesmen. Aksi nyatanya kita klik. Oke, aksi nyata kami yaitu kami beri judul aksi nyata melakukan asesmen formatif alternatif guru pada kegiatan proyek film pendek narasi fiksi pada fase F. Kelas 11. Untuk rekan-rekan ketahui, ini kemarin pada awalnya kami tidak diterima validasi, tetapi kami mengajukan banding karena kami rasa ini bahwa sudah sesuai dengan apa yang di platform mereka minta, sehingga alhamdulillah setelah kami banding dan alhamdulillah kami dinyatakan sudah divalidasi untuk aksi nyatanya. Makanya kami bisa berbagi pada rekan-rekan semua. Deskripsinya yang kami buat adalah asesmen ini dibuat untuk peserta didik pada fase F atau kelas 11 di sini, mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu pada kegiatan proyek film pendek narasi fiksi tentang kehidupan sehari-hari terutama pemuda. Nah, yang paling menantang ketika melakukan aksi nyata ini yaitu melakukan penilaiannya, karena perlu motivasi peserta didik secara terus-menerus dan meyakinkan bahwa mereka bisa. Jika kegiatannya dilakukan secara bersama-sama, maka hal tersebut nggak akan terlalu berat lagi. Yang berikutnya refleksinya, perubahan sikap yang saya alami saat melakukan aksi nyata yaitu semakin menyadari bahwa bakat dan minat anak itu berbeda-beda.
Nah, pada kegiatan project tersebut mereka tuh saling bahu-membahu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, baik itu pada tahapan naskah maupun pengambilan gambar. Jadi dari proses awal skenario sampai proses editing itu anak-anak yang mengerjakannya. Dari berbagai macam kemampuan anak-anak dijadikan satu, hasilnya adalah project filmnya luar biasa walaupun hanya sebatas film pendek. Pengetahuan dan keterampilan baru yang didapat dari proses tersebut yaitu dapat menerapkan dan membedakan antara coaching, konseling, dan juga mentoring. Karena dalam proses itu kami mengadakan adanya coaching, adanya konseling, dan juga adanya mentoring. Hal beda yang saya terapkan setelah melakukan aksi nyata yaitu melakukan suatu asesmen formatif alternatif lainnya yang sesuai dengan kemampuan peserta didik secara kontekstual. Ini yang dokumennya. Mungkin kita perbesar lagi ya rekan-rekan biar rekan-rekan bisa melihat lebih jelas lagi. Oke, kita lihat aksi nyata. Oke, judulnya itu. Nah, di sini dalam aksi nyata ini kami buat berupa kayak seperti presentasi dari kami menggunakan Canva for Education. Yang kami tampilkan yang pertama setelah cover yaitu pengertian asesmen. Apa itu asesmen? Nah, asesmen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa. Nah, setelah pengertian asesmen, kami di sini ngangkat tentang apa sih asesmen formatif alternatif karena kamu memilih pada bagian asesmen formatif alternatif. Nah, asesmen formatif alternatif ini adalah penilaian non tradisional yang menilai perolehan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang menunjukkan kemampuan siswa dalam proses maupun produk. Nah, contohnya yaitu penyelesaian esai, ujian praktek, penilaian makalah, penilaian project, questionnaire, inventory, daftar cek, penilaian sebaya, penilaian diri, portofolio, observasi kinerja. Makanya kami dalam proses film itu maka kami anggap itu kami bisa melakukan asesmen formatif alternatif. Yang berikutnya di sini kami masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran kami peserta didik mampu menulis dan menciptakan jenis teks narasi terutama ide pokok, isu atau pengembangan plot maupun detail relevan tentang pemuda melalui aktivitas yang dipandu. Nah, teknik assessment di sini ada observasi, ada kinerja, dan ada juga project. Nah, di situ kami menampilkan pengertian dari masing-masing tersebut. Rencana asesmen alternatif. Nah, rencana asesmen alternatif di sini kami produknya adalah membuat film narasi fiksi secara berkelompok tentang tema kehidupan sehari-hari pemuda. Di sini juga kami menampilkan LKPD atau petunjuknya, gambar kerja peserta didik. Yang berikutnya di sini rencana tindak lanjut dari penilaian sikap. Nah, di sini ada mahir, cakap, layak, sedang berkembang. Itu kami buat penilaiannya. Di sini berikutnya kami juga menampilkan adanya rubrik penilaian karya film pendek narasi fiksinya. Nah, di situ ada daftar nilainya. Berikutnya kami tampilkan dokumentasi karya film narasi fiksi fase F kelas 11. Nah, di sini ada beberapa screenshotan video-video dari beberapa skin film-film pendek yang hasil dari anak-anak atau dari peserta didik kami tampilkan menjadi satu slide. Berikutnya di sini kami juga meminta anak untuk refleksi dengan menggunakan Google Form dengan model deal. Nah, ini kami tampilkan beberapa aja sebagai contoh. Itu sepertinya ada 6 umpan balik. Oke, demikianlah untuk aksi nyata kami yang keempat kalau nggak salah yang sudah kami sharing. Mudah-mudahan besoknya kami semangat dan terus semangat untuk melakukan aksi nyata. Nanti setelah aksi nyata itu disetujui atau divalidasi oleh tim PMM, maka kami akan bagi dengan rekan-rekan. Dan alhamdulillah untuk saat ini sementara kami sudah mendapatkan 8 sertifikat. Mungkin menurut rekan-rekan 8 sertifikat itu belum terlalu baik atau belum terlalu banyak jumlahnya, karena saya yakin rekan-rekan bisa mendapatkan jumlah yang lebih dari kami. Tapi kami merasa alhamdulillah itu sudah suatu pencapaian bagi kami adalah yang luar biasa.
Dan kami juga berusaha untuk melakukan aksi nyata yang lainnya. Nah, di sini kami sudah mengajukan 3 aksi nyata. Oke, demikianlah untuk yang berbagi aksi nyata. Kami ada informasi tambahan sedikit rekan-rekan sebentar, karena hari ini kami buka PMM dan ada bedanya sedikit. Nah, di sini ada pengumuman inilah 100 kreator bukti karya terpilih. Di PMM itu banyak sekali fasilitas-fasilitas ataupun yang bisa kita dapatkan atau ikutin. Nah, salah satunya yaitu kreator bukti karya terpilih. Nah, yang di sini juga ada ide praktik. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa menjadi kreator ide praktik. Nanti di sini ada pengajuan dan sebagainya. Dan alhamdulillah kami sudah divalidasi untuk ide praktiknya. Nah, yang di sini kita lihat di sini orangnya keren-keren sekali rekan-rekan. Di sini ada semarak tahun ajaran baru. Nah, di sini ada selamat kepada 100 kreator bukti karya. Nah, di sini mungkin ada beberapa rekan dari sekolahnya yang termasuk di dalam orang-orang hebat ini. Oke, silakan dilihat rekan-rekan, kita scroll pelan-pelan atau perlahan. Nah, ini untuk yang topik revo. Oke, kita lihat. Keren-keren sekali. Kuiper sertifikatnya. Oke. Ini ada Bu Betty Marlina, salah satu guru inspirasi yang ada di Sumatera Selatan. Beliau merupakan kapten belajar ID di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, keren sekali untuk rekan-rekan di sini, luar biasa. Ada yang dari Bandar Lampung, Maluku dan sebagainya, Cilacap. Nah, ini bagian Microsoft. Ini banyak sekali. Ini dari yang Canva for Education. Nah, di sini ada juga VNV Group. Ada juga Daya Dimensi. Oke, ada Paragon Corporation. Ada Google for Education. Oke. Di sini kami hanya sharing sebatas karena mungkin saja ini bisa jadi inspirasi rekan-rekan kalau ada webinar dan sebagainya. Yang jelas kita stay tune terus atau kita pantau terus di PMM. Insya Allah di PMM berikutnya semua kegiatan itu ada di PMM. Jadi rekan-rekan, ayo kita semangat untuk aktif di PMM karena alhamdulillah ilmu yang banyak sekali yang kami dapat. Nah, contohnya hari ini kami mengikuti 2 webinar dan ternyata ilmu kami rasa itu belum seperti rekan-rekan yang lain karena alhamdulillah pada malam ini kami mendapatkan ilmu yang luar biasa yang bisa mengupgrade pengetahuan kami dan bisa membantu kami menjadikan salah satu untuk referensi dalam pembuatan pembelajaran interaktif di kelas. Oke, demikian sharing dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan. Sekali lagi mohon bantuan untuk like, share, dan subscribe-nya karena dengan bantuan like, share, dan subscribe dari rekan-rekan kami semangat dan terus semangat lagi untuk mengembangkan channel kebanggaan kita tentunya yaitu Wong Blitang Channel. Oke, rekan-rekan hebat Wong Blitang Channel, sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada, mohon undur diri kami Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.